Saya ke Izin tambah boleh? ya Pak Amos, ada yang mau disampaikan, Bang Amos? Iya, saya mau buat catatan sedikit aja dari beberapa diskusi tadi terpotong, Pak. Ya. Begini, saya mendengar ya apa yang disampaikan oleh teman-teman di forum barusan, bahwa apa yang saya sampaikan di awal tadi, untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia itu ada 3 variabel penting, Pak. Jadi perdebatan kita soal moral dan modal itu sudah di awal saya sampaikan. Berdemokrasi di tengah rakyat miskin, berdemokrasi di tengah rakyat yang tidak terdidik, berdemokrasi dengan kelompok kelas menengah yang lemah, maka yang akan menjadi pemenang para pemilik uang yang mengorkestrasi partai-partai politik menjadi industri demokrasi. Itu yang terjadi di negara-negara yang GNP-nya di bawah 8.000 atau 7.000, Pak. Apakah Eropa itu negara yang bertuhan? Hanya sedikit orang yang percaya Tuhan di Eropa. Apakah Amerika itu negara yang bertuhan? Memang jumlah mereka yang percaya Tuhan di Amerika itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang ada di Eropa. Tapi di sana tidak ada politik uang, tidak ada bansos. Karena apa? Mereka berdemokrasi dengan GNP yang tinggi, Pak. Nah, kenapa Rahmat Gobel, Tony Uloli, Ramadatau yang tidak punya rekam jejak misalnya, tiba-tiba muncul menjadi figur-figur yang akan kita pilih menjadi pimpinan daerah. Kemudian kita mencoba mengawinkan antara modal dan moral, Pak. Kita mencoba mendamaikan antara modal dan moral, sehingga lahirlah nama-nama itu. Nah, padahal sebagai seorang politisi, rekam jejak dia sebagai orang-orang yang berada di ladang pengabdian sosial, pertanyaan saya, apakah Ramadatau, apakah orang-orang yang tiba-tiba muncul namanya di permukaan ini adalah orang yang mempunyai rekam jejak di dalam kerja-kerja sosial politik di kemasyarakatan? Saya kira Anda bisa jawab sendiri, kita bisa jawab sendiri. Lalu kenapa mereka muncul? Karena tadi kebutuhan pasar membutuhkan orang yang mau mengulurkan tangan menghadapi atau mengeksploitasi kemiskinan warga Gorontalo. Ini adalah sebuah fakta yang kemudian muncul tema tadi, tema antara moral dan modal, Pak. Sehingga saya mengatakan kalau misalnya di dalam diskusi ini kita membicarakan aturan, saya kira memang dari awal pilihan kita untuk berdemokrasi lagi-lagi ada salah. Kalau tadi Pak Doktor yang menyampaikan nilai-nilai Pancasila bertentangan dan seterusnya, saya tidak ingin membahas itu. Tetapi saya ingin mengatakan, saya sepakat dengan Umar bahwa ketika kita ingin mengaplikasikan demokrasi, kemudian kita memberi stempel ideologinya Pancasila, maka yang akan menjadi korban Pancasila. Sama dengan misalnya kita nih Islam, misalnya Gorontalo ini adalah negara yang berasaskan Islam. Kemudian kita ingin menerapkan demokrasi dengan sistem yang seperti hari ini, yang akan dicaci maki, Pak, Islamnya. Jadi ketika kita menjalankan sebuah sistem, kemudian kita memberikan stempel ideologi Islam, ideologi Kristen dan Pancasila, maka yang akan menjadi korban adalah nilai-nilai yang sakral itu yang diperhadapkan dengan profan, dengan kekuasaan yang profan, Pak. Maka oleh sebab itu saya ingin mengatakan, lalu pertanyaannya bagaimana? Ada 3 hal, Pak. Kelompok-kelompok civil society atau masyarakat sipil seperti kita harus rajin menyuarakan untuk merubah undang-undang partai politik, untuk merubah undang-undang partai politik dan untuk merubah undang-undang pemilu. Bayangkan rakyat yang berdaulat ketika Pak Harto berkuasa, kedaulatan ada di tangan Soeharto, kemudian dikumpulkan para anggota DPR untuk membenarkan keputusan Soeharto. Hari ini setelah reformasi tidak jauh berbeda dengan Orde Baru. Kalau dulu yang menentukan Pak Harto, hari ini yang menentukan elit partai politik yang kemudian mereka minta rakyat untuk memilih, memberikan dukungan kepada orang-orang yang mereka ini. Tetapi nama-nama yang muncul di dalam forum itu atau dalam list yang muncul bukan orang-orang yang tumbuh dari
bukan orang yang mendapat dukungan real dari masyarakat, bukan orang-orang yang mempunyai rekam jejak yang kuat. Tetapi mereka adalah orang yang melakukan atau memanfaatkan partai politik diorkestrasi menjadi mesin atau menjadi industri politik, Pak. Nah, lalu apa kita sebagai warga negara bisa lakukan? Kita tidak kuasa, Pak, menghadapi partai politik. Partai politik ini adalah sebuah institusi kerajaan baru, dan kita tidak mampu untuk melakukan koreksi, apalagi berdoa, Pak. Kita berdoa tidak cukup untuk menghadapi partai politik. Maka oleh sebab itu, seperti yang disampaikan oleh pembicara terakhir, mengedukasi publik mengenai nilai-nilai demokrasi sebagai masyarakat sipil ini penting kita lakukan. Saya ada di Jerman, kemarin ini bertemu dengan seorang mantan wali kota, Pak. Apa yang dia ceritakan ke saya? Untuk menjadi wali kota di Jerman itu, Pak, ditawar-tawarkan, Pak. Kenapa? Karena gajinya kecil. Pengabdian sosialnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya, Pak. Tapi orang-orang yang mempunyai panggilan melakukan pelayanan kepada publik, mereka walaupun dengan gaji kecil, mereka menerima jabatan wali kota itu. Tapi di Gorontalo atau di Indonesia hari ini, kekuasaan itu atau partai politik menjadi industri kekuasaan, menjadi sumber ekonomi partai politik dan menjadi sumber ekonomi keluarga tertentu, sehingga partai politik itu menjadi ATM, Pak. Nah, dari data-data yang ada, dari pengalaman-pengalaman yang ada itu, kemudian saya ingin mengetuk hati kawan-kawan yang terdidik di Gorontalo. Sesegera mungkin kita mencoba, Pak, membuat terobosan bahwa partai politik itu adalah sebagai lembaga yang kita pinjam, bahwa partai politik itu adalah sebagai wadah yang kita gunakan untuk mempromosikan orang-orang yang kita sepakati di akar rumput. Maka rumah-rumah rakyat ini, rumah warga negara, bisa kita usulkan menjadi rumah demokrasi modern yang akan melakukan koreksi terhadap sistem demokrasi rasa kerajaan atau demokrasi itu. Demikian dari saya. Salam.